wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaningsi, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah video monolog mengenai pembelajaran pada modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 31, saya banyak belajar tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, baik pada kondisi dilema etika ataupun pada kondisi bujukan moral. Nah, apa yang harus saya rencanakan ke depan agar pengambilan keputusan yang saya ambil itu benar-benar tepat ketika saya berada dalam kondisi dilema etika? Ya, betul. Yang pertama, langkah yang harus saya ambil adalah menganalisis bahwa kasus yang saya hadapi itu betul-betul mengandung unsur dilema etika. Yang kedua, saya harus menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Apakah berbasis pada hasil akhir, berbasis pada peraturan, ataukah berbasis pada rasa peduli. Yang ketiga, saya harus menggunakan paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu paradigma individu melawan masyarakat, paradigma rasa kesetiaan melawan rasa kebenaran, ataukah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Bahkan kita juga bisa menggunakan paradigma yang keempat, yaitu jangka pendek melawan jangka panjang. Tapi bagaimana untuk mengukur keefektifan terhadap keputusan yang saya ambil? Tentunya saya harus menggunakan langkah yang keempat, yaitu menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Misalnya, adakah nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus? Siapa yang terlibat dalam kasus? Pentingnya melakukan pengujian benar salah. Dan apakah ada solusi kreatif yang tiba-tiba muncul saat pengambilan keputusan? Dan yang terpenting, bagaimana kita melakukan refleksi terhadap pengambilan keputusan yang telah kita buat. Kita melihat dampak yang diberikannya. Pengetahuan ini sangat benar dan sangat baik untuk semua orang. Namun, bagaimana cara saya dapat mentransfer pengetahuan ini kepada murid dan kepada guru-guru? Ya, terhadap guru, saya dapat menggunakan atau melibatkan guru ke dalam komunitas seperti komunitas praktisi, komunitas penggerak, komunitas guru belajar, atau dalam kelompok kerja guru, yaitu KKG dan MGMP. Bahkan, kita juga dapat menggunakan media cetak, media elektronik, dan media sosial lainnya. Kemudian, terhadap murid, kita dapat mengimplementasikan pengetahuan ini ke dalam proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Tujuannya adalah untuk menuntun dan mengarahkan murid, serta membentuk murid yang memiliki kompetensi global dan mencerminkan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Namun, untuk kesuksesannya, saya harus bekerja sama dengan siapa? Ya, saya harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan seluruh stakeholder yang ada. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Banyak hal yang tak terduga ketika mempelajari modul ini. Di antaranya, saya harus mengenali karakter orang-orang yang terlibat dalam kasus. Yang kedua, saya harus melakukan komunikasi yang efektif atau asertif dalam menyampaikan hasil keputusan. Yang ketiga, saya harus memilih waktu yang tepat
kapan keputusan ini saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah pengaruh faktor lingkungan, di mana kasus itu terjadi. Dengan demikian, apa yang kita putuskan benar-benar telah efektif dan tepat sasaran bagi seluruh orang dan dirasakan kebermanfaatannya bagi orang banyak. Demikianlah video monolog saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia.